Sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tahun 1954 sampai 1965. B. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Sistem ekonomi terpimpin. Pada dasarnya, sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi ekonomi negara. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin adalah pengambilan aset-aset dimiliki pengusaha asing, terutama milik para pengusaha Belanda. Sistem ekonomi terpimpin dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan semesta berencana. 2. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Beberapa usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. A. Membentuk Dewan Perancangan Nasional. Dewan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Badan Perancang Nasional atau Depernas memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyusun rencana jangka panjang. 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja Madate isi untuk MPRS. Hingga saat ini Bapernas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merancang program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. C. Menekan laju inflasi. Pada masa demokrasi terpimpin, data beli masyarakat Indonesia menurun tajam. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959. Peraturan ini dimaksudkan untuk banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. D. Deklarasi Ekonomi atau Dekron. Dalam rangka upaya perbaikan ekonomi, pemerintah membentuk Panitia 13. Presiden Soekarno meresmikan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963. E. Dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisi kredit jangka panjang. Dalam perkembangan hasil pengumpulan, dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden dikenal mercusuar.